Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, selamat pagi para petani di seluruh Indonesia. Pada video kali ini saya sedang berada di lahan tanaman cabai, memantau perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman cabai yang kita rawat, yang dimana khususnya itu adalah tanaman cabai rawit yang akan kita bahas. Pada kesempatan pagi hari ini saya membuka video kali ini dengan menjawab soal dari beberapa komentator yang ada di YouTube kami, yang dimana ada yang menanyakan mengenai tentang pupuk apa yang dipergunakan selama membudidayakan tanaman cabai. Jadi kawan-kawan, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang pupuk yang kita pergunakan. Jadi kawan-kawan, tanaman cabai kita bisa tumbuh kayak gini, bisa bagus kayak gini, pastinya perlu namanya perawatan. Perawatan itu sendiri bermacam-macam. Ada pengairan, ada juga pemupukan, ada juga pengendalian. Nah, pada kali ini kita akan lebih menuju ke pemupukannya. Jadi dalam proses pemupukan tanaman cabai yang kita budidayakan, entah itu cabai keriting maupun cabai rawit, kita lebih memupuknya itu menggunakan pupuk yang semi organik. Jadi jawabannya adalah pupuk semi organik. Lalu pupuk semi organik itu apa saja? Nah, jadi pupuk semi organik ini kita menggunakan perpaduan ya kawan-kawan, antara pupuk organik dan non organik. Nah, pupuk organiknya ini kita berasal dari bahan kotoran hewan, berupa kotoran hewan domba yang kita fermentasi ditambah dengan bahan-bahan organik lainnya sebagai pelengkap dan pendukung proses fermentasi tersebut ya, seperti EM, lalu kalau ada dedak ya dedak, nah semacam itu, molase. Nah kayak gitu, itu kita lakukan proses secara fermentasi dan kita pergunakan sebagai pupuk organik. Nah pupuk organik itu kita berikan setiap kita pemupukan non organik, itu wajib kita berikan pupuk organik. Dan setiap nanti selang waktu 3 hari, kalau kawan-kawan sempat dipupuk dengan menggunakan pupuk organik jauh lebih bagus. Nah, karena kita melakukannya semi organik, pastinya setiap pemupukan, entah itu pemupukan secara menggunakan pupuk kimia ataupun tidak, itu kita pasti menggunakan pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair inilah yang kita lakukan secara fermentasi, kita berikan secara terus-menerus, dan itu hukumnya wajib dalam pertanian semi organik yang kita lakukan kali ini. Lalu untuk pupuk non organiknya kita menggunakan pupuk biasanya menggunakan Ponska dan NPK, dan terkadang ada tambahan seperti TSP dan lain sebagainya. Tapi kalau semacam TSP, Ponska itu kita pergunakan sebagai dasaran ya. Jadi tanaman ini kami bisa tumbuhan cabenya bisa besar-besar kayak gini, kami memberikan sedikit pupuk non organik dalam proses pengolahan lahannya di media tanam, tepatnya di tiap lubangnya. Mengapa kami memberikan pupuk non organik di tiap lubangnya, enggak di antara tanaman ini? Karena menurut kami dengan pemberian di tiap lubangnya jauh lebih efektif dibandingkan yang berada di tengah, di antara tanaman cabai dengan tanaman cabai. Tapi kami lebih suka di tiap lubang tanamnya, dan itu setelah ditaburkan pupuk kita tutup dengan menggunakan pupuk organik ya. Perlakuannya semi organik. Jadi setelah dilakukan pemberian pupuk non organik, kita berikan pupuk organik. Nah pupuk organik inilah yang nantinya juga membantu para petani dalam mengembalikan atau menjaga dari media tanam itu sendiri. Itu pupuk organik hukumnya wajib. Karena apa? Karena kalau kawan-kawan membudidayakan tanaman cabai, tiap lubangnya diberi pupuk non organik, nah lalu kawan-kawan tidak memberikan pupuk organik, nanti yang terjadi adalah
tanahnya itu keras kan kawan, semakin lama semakin keras, semakin tidak memungkinkan untuk dibudidayakan cabai semacam itu. Karena pupuk non organik menurut kami sifatnya merusak ya kan kawan. Tapi di sisi lain juga pupuk non organik kalau tidak kita berikan ke tanaman cabai kita terkadang kerdil-kerdil, kecil-kecil, sehingga perlakuan yang tepat adalah perlakuan semi organik. Nah, itu mengenai pupuk non organiknya. Jadi kita menggunakan Ponska dan SP untuk tiap lubang tanamnya ini. Lalu selanjutnya untuk pengocoran sendiri pupuk non organiknya kita menggunakan pupuk NPK. Mengapa saya memilih NPK? Karena dengan penggunaan pupuk NPK ya karena kandungan nitrogen, fosfor serta kaliumnya itu sudah lengkap untuk memenuhi kebutuhan dari tanaman cabai rawit kita ya kan kawan. Sehingga untuk pengocoran penggunaannya adalah penggunaan pupuk NPK. Itu pun juga dibarengi dengan pupuk organik cair. Nah, pemberian NPK-nya dalam bentuk kocor. Nah, untuk pupuk suplai tersebut dibentuk kocor karena nantinya agar memudahkan para tanaman budidaya kita itu bisa menyerap pupuk yang kita berikan ke tiap-tiap tanaman tersebut. Karena tanaman sendiri menyerapnya dalam bentuk atau kondisi cair ya kan kawan, semacam itu. Sehingga kawan-kawan perlu memberikan pupuk secara suplai dengan menggunakan pupuk yang kondisinya cair, yaitu perpaduan antara pupuk organik maupun pupuk non organik. Nah, untuk perbandingannya bagaimana? Kalau kami perbandingan pupuk organik dan non organik, biasanya kalau pupuk organik yang kita berikan itu sesuai dengan jumlah airnya. Jadi kami lebih menekankan jumlah airnya itu ya, kalau kami kira-kira kurang lebih 5 liter ya 5 literan atau 5 literan lah kan. 5 literan itu kami berikan kurang lebih 200 mili ya kawan-kawan, 200 mili. Atau kawan-kawan kalau kesulitan dalam menentukan dosisnya, kawan-kawan bisa menakarnya dengan gelas aqua itu ya, 1 gelas aqua full untuk 5 liter air. Itu pupuk POC dengan air ya, percampurannya semacam itu. Lalu untuk pupuk non organiknya bagaimana? Nah, pupuk non organiknya ini kami biasanya menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya ya, semacam itu. Tapi biasanya kami menggunakan pupuk non organiknya sesuai dosis dari pabrik. Tapi kalau sekiranya sesuai dosis itu kondisinya pertumbuhannya bagus, maka kita kurangi penggunaan pupuk non organiknya. Karena apa kan kawan, dalam memproduksi tanaman ya kawan-kawan ataupun tumbuhan lainnya ya kan, tanaman lainnya ya kan kawan, khususnya tanaman cabai ini, kalau penggunaan pupuk non organiknya selalu sesuai dengan dosis dari pabrik, itu terkadang ya kita masih rugi kan kawan ya. Karena apa, harga jual dari hasil pertaniannya belum stabil, sehingga menjadikan biaya produksinya meningkat, sehingga keuntungannya kita peroleh sedikit. Nah, kita berinisiatif yaitu adalah penggunaannya tetap sesuai takaran pabrik, akan tapi nanti setelah kita berikan 1 kali melihat responnya itu bagus, penggunaannya dikurangi semacam itu kan kawan. Nah, itu nantinya jauh lebih ngirit ya, lebih irit, dan juga nanti lebih hemat dalam biayanya kan kawan. Nah, itulah sekilas mengenai pupuk ya kan pupuk yang kita berikan. Tapi kalau untuk tanaman cabai ini kita tidak memberikan pupuk secara spray ya kan kawan. Kalau kami tidak memberikan secara spray. Tapi kalau kawan-kawan mau ya silahkan. Tapi kalau kami biasanya di cabai keriting itu paling pupuk yang kita berikan ya, atau suplemen ya, katakanlah suplemen yang kita berikan ke tanaman cabai keriting yang selain di sini ya, itu kita menggunakan PSB ya kan, karena di PSB itu bahan dasarnya telur yang mengandung asam amino yang dapat mensuplai
tanaman agar metabolismenya bisa berjalan jauh lebih baik dan bagus, semacam itu kan kawan. Nah, itu kita lakukan ya pemupukan kocor tadi ya, pupuk suplainya yang kocor antara NPK dengan POC itu kita campur jadi satu dan kita berikan sesuai dengan kebutuhan dari tanamannya atau sesuai dengan dosis dari saran dari pemupukan yang dilakukan oleh produk pupuk itu sendiri. Tapi kalau pupuk organik saya saranin alangkah lebih baiknya 3 hari sekali diberi pupuk organik cair. Yang kedua, kalau pupuk non organik kami lebih suka yaitu kurang lebih ya antara seminggu sekali dengan dosis yang jauh lebih rendah ya kan kawan. Jadi dosis pabrik menyarankan 2 minggu sekali, tapi kalau kami biasanya dosis pabrik kita bagi 2. Nah, lalu yang satunya itu untuk tiap minggu sekali ya, dibagi 2 atau setengahnya lah dari dosis pabrik, tapi seminggu sekali. Nah, karena mengapa kami sedikit demi sedikit? Karena dengan pemberian sedikit demi sedikit itulah biasanya tanaman jauh lebih efektif menyerap pupuk yang diberikan daripada diberikan pupuk secara berlebihan. Nah, dan hasilnya kurang bagus kan menurut kami ya. Karena kalau berlebihan itu ibarat orang makan langsung dikasih banyak, kalau posisi kenyang kan pastinya tidak terserap ya atau tidak dimakan makanannya. Nah, begitu pula tanaman, pemupukan itu harus sedikit demi sedikit ya, khususnya untuk pupuk non organik kalau kita pelakuannya semi organik. Tapi alangkah baiknya kan kawan kalau bisa membudidayakan tanaman apapun itu dilakukan secara organik. Dan ini kami secara perlahan mengurangi ketergantungan akan pupuk non organik dengan cara perlakuan semi organik semacam ini ya. Nanti lama-lamaan akan berkurang dengan sendirinya. Dan pupuk organik itu kita buat dengan biaya yang semurah-murahnya. Jadi buat pupuk organik cair itu jangan semahal-mahalnya, tapi semurah-murahnya dan semudah-mudahnya, semacam itu kan kawan. Saran dari kami dalam membudidayakan cabai rawit maupun cabai keriting. Dan oh ya kan pupuk organik kita saranin pemberian 3 hari sekali karena sebenarnya pupuk organik itu kandungannya kompleks, hanya saja kurang terukur ya kan kawan. Nah, jadinya alangkah lebih baiknya 3 hari sekali. Di sisi lain juga bagi tanaman juga bagus, dan alhamdulillah tanaman kita kan kita bisa lihat kondisinya hijau-hijau, tahan akan kondisi panas semacam ini, dan buahnya keluar secara maksimal semacam itu. Dan yang jelas kan perlakuan semi organik ini adalah perlakuan yang terbaik menurut kami di kondisi lahan kami, karena bisa mengurangi akan ketergantungan pupuk yang harganya saat ini mahal, dan harga jual dari produknya itu harga jual dari produknya berupa hasil pertanian itu yang tidak stabil, itu cocok sekali diperlakukan budidaya tanaman secara semi organik. Nah, soalnya di lahan kami itu belum bisa 100% organik sebagai akibat dari penggunaan pupuk non organik yang terlalu berlebihan pada budidaya nenek moyang sebelumnya ya kan semacam itu ya. Budidaya yang mengolah lahan ini sebelumnya menggunakan pupuk non organik secara terus-menerus menjadikan tidak bisa secara organik 100%. Dan oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas semoga kawan-kawan dapat mengambil sisi positifnya, manfaatnya, informasi yang baik, serta jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.